ingkidu. Jadi artinya apa? Waktunya itu sudah sampai, sudah hampir dekat. Ingkidu dekat habis iddatihinna, masa iddahnya ini. Fa'amsikuhunna. Nah, yaitu maka kamu tahan mereka itu. Kamu tahan artinya dengan apa? Bi'an turaji'uhunna, yaitu kamu rujuk mereka itu bima'rufin, yaitu dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau sudah hampir dekat habis masa iddahnya kata Allah Ta'ala, maka kamu rujuk ini, tapi bima'rufin, yaitu fa'amsikuhun, artinya kita pertahankan. Kamu pertahankan istri itu. Jadi jalan pertama ya. Jadi jalan pertama itu memang harusnya dipertahankan dulu ya kalau memang masih bisa kan. Ya, tapi itu dengan bima'rufin. Min ghairi durarin, itu daripada tanpa untuk menyakiti perempuan. Jangan sampai justru ketika dia merujuk istrinya justru ingin menyakiti istrinya. Nah, ini kan juga tidak dibenarkan begitu. Nah, jadi ya tadi tamsikuhunna bi anturaji'uhunna bi ma'rufin min ghairi dirarin aw sarihuhunna bi ma'rufin, atau kalau sudah tidak bisa juga untuk dipertahankan aw sarihuhunna, atau memang kamu lepaskan mereka itu bi ma'rufin, juga dengan caranya baik, dengan cara yang baik ya. Jadi makna tadi kalau fabalaghna ajalahunna tadi sudah disabdakan tadi, yaitu kan habis kalau fabalaghna, maka sampai ajalnya itu maksudnya sudah sampai waktunya nih. Tadi ditafsirkan qarabna inqidha'a iddatihinna. Yani apa? Hampir habis masa iddahnya. Nah, itu pentingnya kita belajar tafsir ya, sehingga kita tahu makna fabalaghna ajalahunna apa sih maksudnya, apakah memang sudah sampai waktunya. Kalau sudah sampai habis waktunya kan tidak bisa lagi dirujuk kan. Ada ini makanya di sini dimaknai qarabna inqidha iddatihinna, artinya sudah dekat benar, sudah habisnya masa iddah gitu, sudah dekat kan, berarti masih ada waktu iddah, cuma sudah habis. Nah, kalau sudah segerakannya sudah untuk merujuk kalau memang ingin merujuk dengan cara yang baik. Nah, kalaupun tidak, ausarihuhunna bima'rufin, atau kamu lepas mereka itu, mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Ay utrukuhunna hatta tanqadiyah, sehingga habis iddatuhunna, yaitu kamu kamu tinggalkan mereka, kamu tinggalkan istri sehingga sampai nanti habis oleh masa iddahnya itu tadi. Wala tumsikuhunna birraj'ati. Nah, ini Allah Ta'ala tegaskan lagi nih, wala tumsikuhunna. Nah, jangan sampai kata Allah kamu itu justru menahan, jangan sampai kamu tahan mereka birraj'ati dengan merujuk, yaitu rujuk, tapi diraran, yaitu untuk menimbulkan menimbulkan kemudaratan, menimbulkan penderitaan, kesusahan, menimbulkan kesengsaraan, kesusahan kepada wanita tadi. Itu maf'ulun lah, jadi maf'ul lahu bagi, jadi maf'ul. Lita'tadu ya, agar atau untuk menganiaya, agar kamu menganiaya, menzalimi, melampaui batas alaihinna atas mereka. Bil ilja'i ilal iftida, yaitu dengan ilja, yaitu dengan terpaksa kepada membayar tebusan, watablik, dan minta cerai. Akhirnya si perempuan dengan cara terpaksa dia pun akhirnya rela untuk membayar tebusan, yaitu kemudian khulu ya, kemudian minta cerai mana, watatwilil habsi, dan lama ditahan tadi, tidak diapa-apai lah misalnya. Nah, itu kan melampaui batas, itu memberikan mudarat. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, maka siapa yang melakukan demikian itu maka dia sungguh telah menzalim akan dirinya. Jadi sudah menzalim dirinya, menzalim dirinya sendiri. Bita'ridhiha ila azabillah, yaitu dengan menawarkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang zalim ya, menzalim dirinya atau apalagi menzalim orang lain, itu dia sama dengan menawarkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa, dan jangan sampai kamu menjadikan ayat-ayat Allah
hukum-hukum Allah huzwa mahzuan biha, mukhalafatiha, yaitu menjadi bahan olok-olokan dengan cara menyelisihi atau dengan menyalahi. Nah, jangan sampai kata Allah jadi yang di sini dipakaikan kalimat istihza, huzwa tadi, huzwa istihza, tapi maknanya adalah mukhalafah. Nah, ini penting ya. Ini kan ayat ini kan umum ya. Artinya walaupun konteksnya ini tadi terkait dengan masalah perceraian, tetapi ini masih bersifat umum yang bisa diperlakukan. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita menjadikan ayat Allah itu sebagai huzwa, maksudnya itu adalah menyelisihi. Karena yang dipakaikan adalah huzwa, namun yang dikehendaki maknanya adalah yaitu menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah nyatakan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah itu untuk diselisihi. Ya, hukum Allah, ayat-ayat Allah ini adalah untuk kita amalkan. Makanya masalah bagus permisalan daripada Habib Abdul Al-Haddad itu, kata intinya gini, orang yang sudah tahu tetapi dia tidak mengamalkan. Tahu aja ini di Al-Qur'an begini, ada perintah, ada larangan. Namun dia tidak melaksanakan itu. Itu bagaikan seorang hamba, abid, budak tadi, yaitu budak yang disuruh oleh petuanannya ada sebuah surat itu dikirimkan kepada diserahkan kepada budaknya oleh majikannya tadi nih. Nah, di dalam surat itu ada tulisan, ada perintah yang harus dilaksanakan, ada larangan yang harus ditinggalkan begitu. Nah, si budak tadi sudah membaca, sudah melihat, oh ini yang diperintahkan oleh majikan saya, oh ini yang dilarang oleh majikan saya. Namun ternyata si budak tidak menggawinya, tidak melaksanakan. Padahal yang namanya budak kan kita tahu kan, dia senantiasa melaksanakan apa ujar majikannya. Dia sudah tahu nih, sudah ada catatan, ini larangan, ini perintah, ini harus dilaksanakan, dia tidak melakukannya. Kira-kira marah enggak kira-kira majikan? Ya tentunya marah. Ya. Majikannya tadi yang sudah tahu, sudah diperintahkan, tetap kada mau melakukan. Ini yang dilarang, ini sekalinya justru melakukan apa yang dilarang. Nah itu misalnya marah ya majikannya. Nah begitulah kira-kira terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, ketika mereka itu sudah tahu ternyata diselisihi hukum itu tadi, apa yang tidak marah Allah taala. Begitu, masyaallah. Jadi mudah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakhizu ayatin huzwa ay mahzu'an biha bi mukhalafatiha. Jadi kalau ini penting juga ya, inilah penting lagi-lagi itu belajar tafsir. Kalau huzwa itu kan mempermainkan ya Allah. Ternyata masalah maknanya itu sekali lagi dipakaikan huzwa tapi maknanya bi mukhalafatiha, yaitu menyelisihi. Menyelisih aja sudah termasuk itu. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam, dan ingatlah kata Allah akan nikmat Allah atas kamu yaitu dengan Islam. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan atas kamu daripada Alkitab ini Al-Qur'an, wal hikmah ay ma fihi minal ahkam, yaitu apa yang terdapat hukum-hukum, yaitu ilmu yang bermanfaat di situ. Kemudian ya'izukum bih, yaitu ya Allah memberikan nasihat untuk kamu bihi dengannya, bi antashkuruha, dengan bahwa kamu mensyukurinya. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Bil amali bihi, yaitu dengan cara mengamalkannya, yaitu mengamalkan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada Al-Quran tadi, daripada hikmah, daripada ilmu tadi, yaitu jangan sampai kita yang ayat tadi yang di atas tadi, wala tattakhizu tadi, ayatilah huzwa tadi, yaitu jadi dengan cara kita mengamalkan itu jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim itu sebagai huzwa, yakni kita menyelisihi apa yang ada di Al-Qur'an, baik itu perintah maupun larangan yang sudah Allah tetapkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bila perintah kita kerjakan, bila larangan kita tinggalkan.
Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah dengan setiap segala sesuatu itu adalah alim, yaitu mengetahui. Maksudnya la yakhfa syai'un, maka tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu. Nah, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang taat dan Allah akan menyiksa orang yang maksiat kepadanya. Nah, tinggal apakah kita termasuk orang yang mutia, orang yang taat kepada Allah, atau justru orang yang asi. Nah, jadi tentunya kita harus mengazamkan diri kita untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah yang mutia, hamba Allah yang selalu taat kepadanya, yang tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempermainkan hukum Allah Ta'ala, yaitu dengan cara menyelisihinya tadi. Kita harus mengazamkan diri kita ini, harus kita punya tekad yang kuat. Kita seorang Muslim yang kita sudah berakidah Islamiyah, ya, harus betul-betul mantap dengan apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian, wa iza talaqtumun nisaa, dan apabila kamu menceraikan istri, fabalaghna ajalahunna in qadat iddatuhunna, ya maka habis sudah masa iddahnya nih, sampai ajalnya, waktunya, in qadat iddatuhunna. Nah di sini in qadat iddatuhunna habis, kalau yang tadi kan hampir. Nah yang tadi wa iza talaqtum nisa fabalaghna ajalahunna, ada ini ditafsirkan fabalaghna ajalahunna in qadat iddatuhunna, habis masa iddah mereka. Fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu menghalangi mereka. Ini adalah khitabun lil auliya, yaitu khitab bagi para wali, yaitu para wali nikah, ya, wali perempuan tadi. Aitamna'uhunna min, yaitu yakni kamu mencegah mereka, min ayyankihna azwajahunna, yaitu menikahkan kepada istri-istri mereka, al-mutalliqin, yang telah menceraikan lahunna, bagi mereka tadi, yang sudah menceraikan ini. Lalu ternyata sudah habis masa iddah, lalu yang mantan suami ingin mengawininya lagi. Nah, kata Allah Ta'ala, kalau mereka memang sudah suka sama suka, ingin kembali walaupun dengan cara nikah bahasa ibaratnya itu, jangan sampai kamu menghalangi mereka. Li'anna sababa nuzuliha anna ukhta Ma'qil ibna Yasa, ya, talaqaha zawjiha, bahwasanya sebab turun ayat ini bahwasanya saudari Ma'qil bin Yasa itu talaqaha, ia telah menceraikannya zaujah oleh suaminya. Jadi telah menceraikannya oleh suaminya. Lalu fa'arada ayyuraji'aha, lalu ia pun menghendak untuk kembali. Maka ia pun menghendaki untuk rujuk, untuk kembali kepadanya. Yaitu siapa itu? Yaitu Asim bin Adi. Jadi Asim bin Adi yaitu ingin kembali kepada mantan istrinya, itu saudarinya Ma'qil, yaitu yang namanya Jamilah. Jadi namanya Jamilah, anak saudari Ma'qil, karena Jamilah. Lalu Jamilah tadi diceraikan oleh suaminya, yaitu Asim bin Adi. Nah kemudian Asim bin Adi ingin kembali, menghendaki kembali kepada mantan suaminya, istrinya tadi, itu Jamilah tadi, saudari Ma'qil. Lalu pamanaha Ma'qil bin Yasar. Oh Yasar lah. Jadi kitab ulun tadi tanah Hamzah. Jadi pas kalimat keduanya khayra, karena tadi berarti ini cetakan Ma'qil bin Yasar. Kalau punya pun pindah walau alam. Ada yang pertama punya ulun itu pakai Hamzah, maka ulun baca Yasa tadi. Nah kemudian pas terlihat yang kedua pamanaha Ma'qil bin Yasa pakai ro itu. Kama rawahu al-Hakim, sebagaimana meriwayatkan akan dari Imam al-Hakim. Iza taradau, apabila, jadi jangan kamu halangi, yaitu apabila taradau, mereka itu sudah saling redha, sudah saling senang, suka sama suka sudah. Ya, taradau al-azwaj wan nisa, jadi suami dan istri ini sudah sama-sama suka. Bainahum, di antara mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, syar'an secara syarat. Nah, zalikan nahyu anil adli, yang demikian itu larangan daripada apa tadi, menghalangi tadi, yaitu menghalangi, larangan daripada menghalangi ini
wala ta'diluhunna, kata Allah, jangan kamu halangi. Ini apa? Yaitu yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir li'annahu muntafi bihi. Nah, ini ada diberikan nasihat dengannya, yaitu kepada orang yang di antara kamu itu beriman dengan Allah dan hari akhir, karena bahasa itu bermanfaat dengannya. Zalikum ayatarkul adli, yang demikian itu yakni tidak menghalangi, azka itu khairun, itu lebih baik lakum bagi kamu, athhar dan lebih suci, lebih mensucikan lakum bagi kamu, walahum dan bagi mereka. Jadi itu sama-sama untuk menyelamatkan, begitu bermanfaat baik untuk diri kamu maupun untuk diri mereka, begitu. Jadi masing-masing ada manfaatnya, begitu. Nah, jadi kemudian kenapa lima yukhsha, karena apa? Karena yukhsha bisa dikhawatirkan ada zaujaini di antara suami istri, minar ribati, yaitu melakukan riba, yaitu hubungan hubungan gelap lah, kalau ibarat bahasa sekarang itu hubungan gelap, ya. Dia kan sudah suka sama suka sudah, ya dah, maka badannya hendak kembali, sudah hendak menikahi kembali, hendak kembali, lalu wali nikahnya tadi, wali si perempuan tadi menghalang-halangi. Nah, ini khawatir akan terjadilah hubungan yang tidak baik, itu hubungan gelap lah kalau ibarat bahasa gitunya. Kenapa? Bisa babil alaqati bainahuma, karena dengan sebab adanya alaqah, sudah ada hubungan, sudah saling cinta sudah di antara keduanya. Wallahu ya'lamu ma fi al-maslahatu, Allah mengetahui di situ ada kemaslahatan, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Zalika fattabi'u, yang demikian itu, fattabi'u amrahu, nah maka ikutilah perintahnya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, wal walidatu yurdi'na, dan wal walidat, yaitu perempuan-perempuan, yurdi'na hendaklah dia itu menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini ay amaini kamilain, yaitu 2 tahun kamilan yang sempurna, sifatun muakkadah zalika. Jadi kamilan menjadi sifat yang dikuatkan. Jadi 2 tahun kamilan lagi lah. Artinya 2 tahun pas, 2 tahun yang sempurna lah. 2 tahun yang sempurna. Nah, kemudian kalau mazhab Maliki kan ya lebih kurang lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya memang makna haulain kamilain ini memang sudah dibatasi, ditahdid, atau memang 2 tahun begitu. Jadi batas menyusui anaknya 2 tahun. Gitu. 2 tahun pas ibarat kita. Nah. Yang lebih dari 2 tahun maksudnya. Yang lebih dari 2 tahun. Kalau bisa ya. Makanya hendak menyapih anak itu ya kira-kira yang sudah hampir 2 tahun dah. Jangan sampai 2 tahun hanya mau diberhentikan. Ya, karena memberhentikan anak menyusui itu kan perlu proses, perlu waktu ya. Liman aroda ayutim merodoah, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan rodoah. Nah, kalau ingin, tapi wala ziyada aneh, jangan ditambah. Nah, itu tadi yang penting. Kalau ingin menyempurnakan 2 tahun, tapi kan jangan ditambah, kata Sidin, wala ziyadata aneh, dan jangan menambah atasnya. Nah, itu penting. Kalau ujar guru kami itu Abuya Guru Sukri, beliau pernah menjelaskan itu. Kalau lebih dari 2 tahun itu Jasidin bilang otaknya itu. Apa ibarat kita tuh, ibarat kecerdasannya tuh akan berkurang. Dan seterusnya. Tadi sikapnya nanti dan seterusnya. Walaziyadata aneh. Jadi ada seorang anak itu pernah juga ulun temukan. Anak ini kalau dari segi IQ pintar aja, cerdas aja. Dia biasa juara 1 di sekolah. Jadi juara 1. Bahkan dia juga pernah lomba pidato, kalau ibarat kita tuh waktu itu di tingkat aliyah. Dia pernah lomba pidato, itu juga juara 1. Nah, juara 1. Karena kebetulan yang membikinkan tag pidatonya ulun sendiri waktu itu. Ulun sendiri yang menuliskan tag ya. Dia kan memang dari sisi suaranya bagus, retorikanya bagus. Kalau ulun sendiri kan memang tidak bisa retorika ya.
Cuma waktu itu konsepkan tak ceramah dan akhirnya juara 1 dia. Kan berarti dari EQ ya bahasanya, pintar kan, bagus. Tetapi ternyata masalah dari sisi adab atau apa bahasanya, kayak yang kurang bagus tuh, kayak anak-anak misalnya kalau ibarat makan, padahal sudah aliyah masih berhamburan makan, nah gitu tuh, kan kurang bagus kan, masih berhamburan. Ibarat mandi, ibarat pun ada sungai, ada jembatan, meloncat mandi itu. Kayak anak-anak kan jadinya. Kalau kita kan sopan sudah. Kalau ibarat mandi ada jembatan meloncat itu kan sopan kan kita. Akhirnya udah takuni waktu itu ibunya, emaknya mentakuni. Sekalinya menyusui anaknya itu Sidin Tujur menyusu sampai kelas berapa ya? Umur 4 atau 5 tahun kayak masih aja Tujur. Masih. Sampai lebih dari 4 atau 5 tahunan lah waktu itu. Walaupun ada lagi banyu tuh nah ibaratnya tetap masih masuk. Jadi ulun akhirnya mendapat jawaban apa yang disampaikan oleh Abu Ya Guru Supri. Dan di Al-Quran dinyatakan tadi apa? Haulain tadi Pak. Haulaini kamilain. Wa 'alal mauludi lahu. Jadi atas bapak baginya. Jadi ya wa 'alal mauludi lahu, mana itu bapak ya. Al-abu maknanya yaitu bapak. Yaitu rizquhunna, yaitu memberikan nafkah, it'amul walidat, yaitu memberikan makan, yaitu kepada ibu-ibu yang ibu-ibunya tadi, wa kiswatuhunna, dan demikian memberikan pakaian, alal irdai, atas jasa dia menyusui. Iza kunna mutallaqat, apabila mereka itu dicerai. Jadi kalau mereka dicerai kan ada anak nih misalnya, dia punya anak, nah maka dia diberikan sandal, diberikan makan, diberikan pakaian gitu. Bil ma'ruf, nah, dengan cara yang baik, biqadri taqatihi, yaitu dengan kadar kemampuannya. La tukallafu nafsin illa wus'aha. Nah, jangan sampai dan tidaklah dibebani jiwa kecuali dengan sekedar kemampuannya. Aito qataha, ya ini kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Dan tidak boleh menyusahkan walidatun, walidah kan ibu berarti, waladia dengan anaknya, bisa babi dengan sebabnya, dengan sebab anak tadi. Jadi tidak boleh untuk tidak boleh menderita ibu walidatun oleh ibu dengan sebab anaknya. Bi an takrahu ala irdaihi, dengan bahwa ia terpaksa ala irdaihi, atas menyusuinya, izam tanaat, apabila dia itu tidak ingin, tidak hendak nih ibaratnya. Nah, bi antukroha ala irdaihi izam tanaat, dengan bahwa ia dipaksa untuk menyusuinya apabila dia tidak mau, wala yudor, dan juga mauludun lahu, dan juga demikian juga tidak boleh wala yudor mauludun lahu biwaladi. Nah, dan biwaladin, dan tidak boleh juga nanti menderita sengsara, susah seorang bapak dengan sebab anaknya aibi sababi. Bian yukal, dengan bahwa yukallifu, dengan bahwa bian yukallafu, dengan bahwa dia dibebankan fauqatokotihi, yaitu melebihi kemampuannya, melebihi kemampuan. Jadi jangan sampai juga seorang bapak ini itu menjadi susah dengan sebab si anak tadi, yaitu memaksakan ya di atas kemampuannya tadi. Nah, wa idhafatul waladi ila kulli minhuma, dan mengidapatkan anak kepada setiap dari keduanya itu fil maudi'ain, yaitu pada 2 tempat. Ya ini kan ada tadi apa? Ula tudarra biwalidatun biwaladiha. Yang satunya wala mauludun lahu biwaladi. Nah, itu kan. Jadi disandarkan, diidapatkan yaitu dengan anak apa ila kullin minhuma fil maudi'ain, itu lil isti'tafi, yaitu untuk lil isti'taf, yaitu untuk isti'taf. Isti'taf ini kayak semacam ada keprihatinan, ada semacam kesantunan, kasih sayang, dan itu isti'taf namanya. Jadi kan akhirnya ya memang anak kan yang jadi perhatian ketika ada kasus cerai itu kan. Kalau ada anak kecil kan anak yang menjadi
fokus ke perhatian, fokus perhatian kita, kasih sayang itu pada akhirnya anak ya. Makanya kalau untuk ke situ ya lah, kalau memang ada masalah misalnya tuh di keluarga, kita perhatikan dulu nih anak dulu tuh. Biasanya itu akan menghalangi anak-anak, akan menghalangi ego masing-masing, kan begitu lah. Ya boleh jadi misalnya si istri tidak taat pada suaminya, akhirnya dia menjadi taat begitu karena mikirkan anak, baik aku udah nurut suami aja dah, disuruh pakai kerudung, disuruh pakai baju jilbab misalnya, tidak hidup sederhana, yang penting halal, tidak yang pakai riba begitu kan. Kan kalau ada seorang istri tuntutannya macam-macam, jangan sampai jahat pun kita sampai makan riba kan, tidak dibenarkan juga kayak itu. Ya kurang lebih gitu insyaallah. Salil istitab namanya. Wa alal warisi ay warisil abi, dan atas waris yakni waris bapak ya. Wa huwa asabi atau anak ay ala walihi bimali, dan atas walinya itu pada hartanya. Misal zalik sebab demikian itu. Allazi alal abi, yang wajib atas bapak lil walidati bagi ibunya tadi, minar rezeki wal kiswah, yaitu daripada memberikan makan, minum ya, minar rezeki, nafkah wal kiswati, dan pakaian. Fa'in aroda, maka jika keduanya itu al walidani, yaitu keduanya ibu bapak, fisalan ay fitoman, yaitu fitom ini untuk menyapi anaknya menyusu, memberhentikan ya kita. Qoblal haula ini, yaitu sebelum 2 tahun, saudiran itu karena timbul antarodin ay itifakin, yaitu karena muncul keredoan, kesadaran, kesepakatan minhuma di antara keduanya, wa tasyawurin, dan ada musyawarah bainahuma di antara keduanya, li tazuhura maslahah, karena nampak maslahatus sabifi, kemaslahatan si anak tadi, jadi sehingga dia pun memberhentikannya sebelum 2 tahun karena di situ ada kemaslahatan. Tapi yang perlu diingat tadi adalah wala ziyadah tadi, jangan sampai melebihi 2 tahun. Tapi kalau ingin mengurangi daripada 2 tahun, kurang dari 2 tahun, kalau sudah ada musyawarah di antara keduanya, di situ ada kemaslahatan, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya fizal. Wa in aradtum, itu khitabun lil aba, dan jika kamu menghendaki, yakni khitab lil aba ini bagi bapak, antastardi mauladakum, bahwa kamu itu menyusukan kepada orang lain, auladakum, anak-anak kamu, yaitu marodi, yaitu ghairul walidat, yaitu perempuan-perempuan menyusu, tapi yang bukan ibunya, diupahkan ya kita. Apakah bahasa sekarang namanya lah diupahkan kayak pada masa Nabi itu kan, penduduk Mekah itu nanti bila lahir anak diupahkannya, menyusukannya kepada wanita-wanita kampung dusun. Bagaimana Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Fala junah alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu padanya. Iza salamtum, apabila kamu menyerahkan ilahinna kepada mereka, ma'ataitum, apa yang kamu berikan, ay aratum, apa yang kamu inginkan, ita'ahu, memberikannya, lahunna, bagi mereka, minal ujrah, daripada upah, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau tidak mengapa, itu dengan cara kita mengupah, ya kan, upah tadi. Tapi dengan cara yang baik, bil jamili kati bin nafsi, yaitu dengan cara yang baik, dengan cara yang jamil, yang elok, yaitu dengan senang hati, dengan keredaan hati. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, takutlah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala dengan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, basirun, la yakhfa 'alaihi syai'un minhu, tidak tersembunyi atasnya sesuatu minhu, daripadanya. Maksud la yakhfa 'alaihi syai'un minhu itu ya tadi, yaitu Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang taat, dan Allah Ta'ala menyiksa bagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mungkin yang akan datang lagi, wallazina tafauna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah untuk kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kita menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjagaan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala
memberkahi bagi kita di bulan Rajab ini, Syaban, dan kita pun disampaikan nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyati wa li kulli niyatin shalihin ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa ikhlas. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizina al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallahu khairan katsiran.